Pagi. Para hadirin sekalian, yang saya hormati Bapak Lucianus Dalvino selaku Direktur Utama, serta seluruh staf yang berbahagia. Marilah bersama-sama mengucapkan puji syukur atas nikmat dan anugerah yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat melaksanakan rapat bulan tentang mengevaluasikan kinerja pegawai. Pada pagi hari ini, sebelum masuk ke acara inti, ada baiknya jika kita mulai rapat ini dengan doa agar acara berjalan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya sambutan dari Direktur Utama PT Krisna Duta Agrendo selaku Bapak Lucianus Dalvino. Saya persilakan. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi. Saya selaku Direktur Utama dari PT Krisna Duta Agrendo, pada pelaksanaan rapat kali ini, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2024, saya khususkan untuk mengevaluasi kinerja pegawai. Rapat kali ini akan disampaikan dan ditujukan oleh Kepala Kepegawaian, yaitu Bapak Sofian. Untuk Bapak Sofian, saya persilakan untuk menyampaikan evaluasi terkait kinerja pegawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menyampaikan kinerja pegawai yang ada di perusahaan ini. Selama bulan Oktober, berdasarkan data kehadiran pegawai dapat disimpulkan ternyata kinerja pegawai selama bulan Oktober menunjukkan hasil yang lebih baik dari bulan sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kehadiran yang mencapai 95%, yang lebih tinggi 5% dari tahun sebelumnya. Terima kasih. Saya ingin menyanggah pendapat dari Bapak Sofian. Menurut saya, bagi pegawai yang masih terlambat, saatnya diberikan tebusan dari pimpinan. Jika tidak diberikan sanksi, maka pegawai lain akan mengulanginya lagi. Dan pegawai lain bisa ikut-ikutan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas sanggahannya, Bapak Haikal. Apakah yang lain setuju dengan pendapat Bapak Haikal? Setuju. Baik, saya sebagai pimpinan dari perusahaan ini ingin meminta masukan, tanggapan, dan saran dari rekan-rekan semua demi perbaikan perusahaan kita ke depannya. Bisa kita mulai dari Bapak Haikal selaku Kepala Bagian Keuangan. Izin melaporkan kondisi keuangan selama bulan Oktober ini. Kondisi cukup stabil karena banyak pegawai yang lembur, maka pemasukan meningkat dibarengi dengan bertambahnya omset penjualan, sehingga kondisi keuangan perusahaan ini sangat baik. Menurut pendapat saya tentang hal ini, seharusnya kita transparan kepada pegawai dengan cara menyampaikan data yang telah ditingkatkan kepada pimpinan. Lalu data tersebut diumumkan setiap bagian, kalau perlu dipasang di papan pengumuman. Baik, terima kasih untuk Bapak Ahmad. Selanjutnya saya ingin mendengar dan saran dan masukan dari Bapak Sofian selaku bagian pemasaran. Kepada Bapak Sofian, saya persilakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Di sini saya izin melaporkan kondisi pemasaran saat ini. Kondisi pemasaran saat ini cukup meningkat karena kinerja pegawai yang ekstra dalam memanfaatkan produk perusahaan kita, dan juga banyak permintaan dari para konsumer meningkat. Terima kasih. Terima kasih atas laporannya. Apakah ada pendapat atau masukan yang ingin disampaikan dan yang lainnya? Saya selaku bagian kepegawaian dapat menyimpulkan bahwa semua pegawai perlu adanya meningkatkan wajib bagi mereka yang kinerjanya bagus. Perlu juga adanya diklat dan pelatihan pegawai yang terus menerus memadai semua. Saya sampaikan barusan dapat meningkatkan kinerja seluruh pegawai serta kedisiplinan pegawai. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sofian atas saran dan masukannya. Untuk saran dan masukannya,
saya terima. Bagaimana dengan yang lainnya? Apakah yang lainnya mempunyai saran dan masukan? Atau sudah setuju dengan masukan Bapak Sofian? Setuju? Baik, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mengakhiri rapat ini. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti rapat ini. Tetapi saya selaku Direktur Utama perusahaan ini meminta maaf jika ada kesalahan kata. Dan untuk saran dan masukan yang tadi akan ditetapkan oleh para pegawai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Lucianus Dalvino, selaku Direktur Utama dari pimpinan rapat pada pagi hari ini, dan seluruh rekan-rekan yang saya banggakan. Terima kasih sudah menghadiri rapat pada kali ini, yaitu tanggal 31 Agustus tahun 2022, 48 sampai dengan 11 WIT. Pada pagi kali ini, kita akan mengadakan rapat rutin yang akan membahas tentang kinerja pegawai yang akan diadakan 6 bulan sekali, yang akan membahas bagaimana sih dan perkembangan para pegawai dari masing-masing bagian. Pegawai dari masing-masing bagian ini, sebelum memulai rapat pada kali ini, perkenalkanlah saya untuk membacakan susunan acaranya. 1. Proses registrasi. 2. Pembukaan dan sambutan dari pimpinan rapat. 3. Laporan dari Kepala Divisi Kepegawaian. 4. Diskusi tanggung jawab dan masing-masing bagian. 5. Pembahasan solusi dan upaya peningkatan kinerja pegawai. 6. Penutupan dan doa. Kepada pimpinan untuk memulai rapat pada kali ini, saya persilakan kepada Bapak Lucianus Dalvino. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Dan terima kasih banyak pada seluruh rekan-rekan semuanya yang sudah hadir pada rapat kali ini. Pada rapat kali ini kita akan membahas kinerja dan upaya peningkatan kinerja pegawai. Semoga dengan adanya rapat kali ini bisa menambah kinerja perusahaan agar menjadi perusahaan yang lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Silakan dilanjutkan kepada sekretaris. Terima kasih banyak kepada Bapak Lucianus Dalvino atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu ada laporan dari Divisi Kepegawaian, yaitu Bapak Haikal. Kepada Bapak Haikal, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan melaporkan hasil evaluasi kinerja pegawai selama 6 bulan terakhir. Berdasarkan data kehadiran yang telah diinput oleh staf kepegawaian, menunjukkan bahwa kinerja pegawai mengalami penurunan dibanding 6 bulan sebelumnya. Data persentase kehadiran pegawai dari seluruh divisi menunjukkan angka 75%. Lalu untuk persentase keterlambatan berada di angka 70%, di mana angka ini lebih rendah 15% dari 6 bulan sebelumnya. Nah, bahkan dalam 5 tahun terakhir, perusahaan ini tidak pernah menyentuh angka ini. Tingkat kehadiran yang menurun diakibatkan oleh banyaknya pegawai yang mengambil cuti di luar hari libur. Kemudian untuk tingkat keterlambatannya yang menurun diakibatkan oleh para pegawai yang tidak disiplin waktu. Oke, sekian laporan dari saya. Kembalikan kepada Ibu Ustaz. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Haikal atas laporan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian mengenai laporan kinerja dari Divisi Kepegawaian tadi. Apakah
ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Izin menambahkan tanggapan bahwa berdasarkan laporan dari rekan-rekan kerja divisi saya, mereka merasa tidak cukup mendapatkan hari libur yang hanya diberikan pada hari Minggu. Itu pun terkadang hari Minggu masih kerap ada panggilan kerja kantor. Benar Bapak Sofyan, apalagi di dalam pengalihan kerja di hari Minggu, ini tidak ada tambahan nominal gaji. Porsi gajinya pun masih sama dengan hari yang biasanya. Hal ini yang mengakibatkan para pegawai sering mengambil izin. Pembagian dari cuti yang diberikan oleh perusahaan juga dirasakan, yaitu hanya bisa cuti sebanyak 1 minggu dalam setahun. Dan untuk permasalahan keterlambatan, bahwa mereka sudah datang tepat waktu tetapi memiliki kendala di perjalanan menuju kantor, dan juga masalah masuk kantor yang terlalu pagi dibandingkan kantor lain. Setelah itu, dikarenakan keterlambatan mereka mendapatkan potongan gaji cukup besar. Baik, saya rasa sudah tidak ada yang menambahkan lagi ya. Oke, terima kasih kepada produksi dan staf pemasaran yang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kepada Bapak Lucianus Dalvino, apakah dari pertanyaan staf tadi ada yang Bapak ingin sampaikan? Baik, setelah mendengarkan pernyataan dari staf-staf tadi, saya rasa ini adalah masalah yang cukup besar dan berisiko bagi perusahaan kita ke depannya. Dan selama ini memang masalah tersebut terjadi karena kurang adanya pantauan dan perhatian. Mungkin untuk solusi dari saya sendiri, kita akan menerapkan kebijakan perusahaan yang baru mengenai kedisiplinan pegawai. Apakah ada saran atau solusi dari masing-masing divisi? Izin menambahkan solusi Pak. Jadi saya setuju dengan pembentukan kebijakan baru yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin kebijakan ini bisa berupa ketegasan untuk kantor agar tidak memberikan pekerjaan di luar jam kerja, terutama kepada divisi masing-masing bagian, agar memberikan hak libur bagi para pegawainya. Sekian dari saya, terima kasih. Iya betul Pak. Di sini saya ingin menambahkan juga, jika memang benar-benar ada pekerjaan yang urgent pada hari libur, pegawai bisa diberikan lembur, dan untuk cuti yang kurang bisa ditambahkan. Misalnya dari 1 minggu dalam 1 tahun menjadi 1 bulan dalam 1 tahun. Dan juga untuk masalah keterlambatan, agar diberikan toleransi bagi pegawai. Toleransinya yaitu seperti batas pegawai melakukan keterlambatan dalam 3 hari sekali dalam 1 bulan. Selebihnya pegawai dikenakan potongan gaji sebesar 50.000. Sekian, terima kasih. Izin menambahkan saran Pak. Saya setuju dengan pendapat Bapak Hikal dan Bapak Sofyan. Dan saya ingin menambahkan saran, yaitu mengubah jam masuk kerja, karena dari pemantauan saya, jam kerja pegawai itu jauh hari aktivitas kerja. Misalnya, karyawan diharuskan datang jam 6, sedangkan kerjanya ada di jam 8. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, mungkin tidak ada lagi yang ingin menambahkan solusinya. Terima kasih atas solusi-solusi yang diberikan. Selanjutnya saya akan menyampaikan isi pokok-pokok pembahasan pada rapat kali ini. Jadi dapat disimpulkan pokok-pokok yang dibahas adalah: 1. Penundaan kerja di hari libur. 2. Pemberian toleransi keterlambatan pada pegawai yang melakukan keterlambatan dalam 3 kali dalam 1 bulan. Selebihnya keterlambatannya mereka diberikan potongan gaji sebesar 50.000 saja. 3. Adanya perubahan masuk jam kerja dari pukul 6 sampai pukul 8. Sekian yang akan diterapkan pada kebijakan baru nanti. Selanjutnya tibalah kita pada acara penutup dan doa. Sebelum acara rapat kali ini diakhiri, marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan seluruh divisi PT Sentosa Jaya yang sudah hadir pada rapat evaluasi kinerja pegawai kali ini, dan terima kasih pada Bapak Lucianus Dalvino selaku Direktur Utama dan pimpinan rapat pada hari ini yang sudah hadir sehingga dapat bekerja dengan lancar dan semestinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita semua dapat berkumpul pada acara rapat pagi ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Lucianus Davino selaku pimpinan, dan yang saya hormati Bapak atau Ibu Kepala Divisi yang sudah hadir rapat ini. Baiklah, saya akan membacakan agenda rapat ini, yakni pembukaan pengantaran dari Bapak Lucianus Davino, laporan dari setiap manajer divisi, dilanjutkan dengan pembahasan inti rapat serta tanggung jawab. Dan yang terakhir penutup. Langsung saja Bapak Lucianus Davino kami persilakan untuk memberikan pengarahan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Seperti yang sudah diketahui bahwa omset perusahaan selama 1 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk itu, kita akan membahasnya pada rapat kali ini. Apa saja faktor penyebab penurunan omset tersebut dan bagaimana strategi untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita. Baiklah, sebelum itu saya ingin mengetahui laporan kinerja dari setiap divisi. Yang pertama, divisi pemasaran. Kepada Ibu Karista, saya persilakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya akan melaporkan hasil penjualan selama setahun terakhir. Tingkat penjualan mengalami penurunan selama 40% dari setahun sebelumnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar. Tetapi permintaan produk kita kian hari ini semakin mengalami penurunan. Sekian dari saya, terima kasih. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Apa sudah diketahui penyebabnya? Setelah kami teliti ke lapangan, ternyata terdapat produk pesaing sejenis yang memiliki harga lebih terjangkau dari produk kita. Meskipun dari sisi kualitas, produk kita lebih unggul, tetapi produk mereka lebih diminati karena harganya lebih terjangkau. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Ibu Karista. Permasalahannya kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, saya ingin mengetahui laporan kinerja dari bagian keuangan. Kepada Bapak Sofian, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Berdasarkan data yang kami miliki, kondisi keuangan selama 1 tahun ini masih dalam kondisi stabil. Meskipun seperti disampaikan oleh manajer pemasaran bahwa penjualan sedang mengalami penurunan. Setelah dianalisis, hal ini terjadi karena tingkat penjualan kita tahun lalu sangat melampaui target. Karena itulah keuangan perusahaan kita saat ini masih terselamatkan. Terima kasih. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih atas penjelasan dari Bapak Sofian. Selanjutnya dari manajer produksi, apakah ada keluhan? Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Proses produksi masih berjalan dengan baik. Hanya saja akhir-akhir ini, beberapa mesin yang kita miliki sering mengalami kendala, seperti tidak bisa berpartisipasi dan lain sebagainya. Hal tersebut yang menjadi keluhan pekerja di bagian produksi boleh memberi masukan. Sebaiknya kita segera melakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi yang kita miliki. Mengingat sebenarnya saat ini memang sudah mendekati jadwal seperti servis tahunan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan dari manajer produksi. Saran diterima. Kita segera menghubungi pihak terkait untuk melakukan servis pada mesin-mesin produksi agar proses produksi tetap berjalan lancar. Selanjutnya, dari bagian personalia, apakah terjadi kendala? Terima kasih atas kesempatan berbicara yang Bapak berikan. Setelah saya analisis, tidak ada masalah besar yang terjadi dari para karyawan. Semuanya bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Terima kasih atas penjelasannya. Syukurlah jika tidak ada keluhan dari para karyawan. Yang terakhir dari bagian administrasi dan gudang, apakah ada keluhan?
Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semua produk yang ada di dalam gudang tersimpan rapi dan baik. Namun, adapun masalah dari bagian kami adalah keadaan gudang yang mulai menyempit karena penjualan produk yang sedang mengalami penurunan. Sedangkan bagian produksi terus memproduksi seperti biasanya. Hal inilah yang dikhawatirkan jika terus dibiarkan, maka gudang yang kita miliki tidak akan cukup lagi menampung semua barang yang sudah diproduksi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak. Baiklah, karena semuanya sudah menyampaikan keluhannya masing-masing dan kita sudah mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan omset perusahaan mengalami penurunan. Untuk itu, apakah ada yang ingin menyampaikan ide untuk kembali meningkatkan penjualan produk serta mengatasi beberapa kendala yang terjadi dari masing-masing bagian? Izin berpendapat Pak, terkait dengan menurunnya tingkat penjualan produk kita, menurut saya harus kita lakukan adalah memperbarui cara mempromosikan produk. Karena bisa dikatakan bahwa dari tahun ke tahun perusahaan kita selalu menggunakan cara yang sama dan cenderung monoton. Oke, baik, mungkin saya rasa itu adalah ide yang bagus. Menurut Anda, cara seperti apa yang efektif untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita? Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan, namun menurut saya yang paling utama adalah dengan melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Selama ini kita juga harus mulai menjual produk secara online di beberapa aplikasi seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Maaf Pak, mencelah. Saya sangat sependapat dengan Ibu Rizka. Hal tersebut memang sangat perlu dilakukan. Mengingat di masa sekarang ini, belanja online lebih banyak diminati karena lebih praktis dan bisa menghemat waktu. Oke, baik. Bagaimana? Yang lainnya setuju? Setuju. Jika jangan lambat. Jika boleh menambahkan saran, menurut saya untuk mengatasi permasalahan penurunan pekerja yang disebabkan karena adanya pesaing yang menjual produk sejenis dengan harga yang lebih terjangkau. Kita bisa merencanakan memproduksi produknya yang lebih minimalis dengan harga yang tentu saja lebih terjangkau sehingga dapat bersaing dengan produk pesaing. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat manajer produksi. Karenanya yang sudah disampaikan oleh Bapak bagian administrasi dan gudang bahwa kondisi gudang semakin hari semakin menyempit karena jumlah produksi tidak sebanding dengan penjualannya. Untuk itu, sebaiknya kita mengurangi jumlah produksi untuk sementara waktu dan memfokuskan pada penjualan produk yang sudah ada. Lalu bagaimana cara agar kita dapat bersaing? Kita bisa memberikan potongan harga 10-25%, terutama bagi distributor, konsumen tetap, dan pembelian yang membeli dalam jumlah besar. Terima kasih. Mungkin saran Bapak Sofian lebih tepat, tetapi bukankah memberikan diskon yang cukup besar akan membuat keuntungan yang semakin sedikit? Sekian dari saya, terima kasih. Ya benar, keuntungan yang kita dapat memang lebih sedikit, tapi dalam keadaan yang cukup darurat ini, saya rasa lebih baik mendapat keuntungan yang sedikit daripada barang tidak terjual sama sekali dan perusahaan tentunya akan lebih merugikan. Terima kasih. Baiklah, kita akan menggunakan saran dari Bapak Sofian. Proses produksi akan dikurangi dan dihentikan sementara pada produk yang masih tersedia dalam jumlah yang banyak. Kita akan lebih memfokuskan pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan diskon sebesar 10-25%. Keputusan ini dipilih selain sebagai strategi peningkatan penjualan, tetapi juga untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi di bagian gudang. Bukankah begitu, Bapak Sofian? Benar sekali Pak, saya rasa itulah
pilihan terbaik yang harus dilakukan saat ini. Baiklah, selanjutnya untuk Ibu Erni, apakah semua saran yang diberikan sudah cukup atau ada lagi yang ingin disampaikan? Terima kasih Pak. Sebelumnya, saya rasa saran-saran yang diberikan akan sangat membantu. Kami akan segera membentuk tim untuk mengurusi segala hal yang berkaitan dengan promosi di sosial media dan juga hal-hal yang lain yang berkaitan dengan penjualan produk secara antara lain. Kami akan berusaha membuat konten promosi yang menarik baik dengan visual maupun dari diskon-diskon yang diberikan. Adapun yang ingin saya tambahkan adalah kami akan memperluas jangkauan proposal kerja sama sebagai supplier pada perusahaan yang belum menggunakan produk kita. Dalam proposal tersebut, kita juga akan memfokuskan pada potongan harga yang sudah dibahas sebelumnya. Karena saya rasa dengan hal tersebut, kualitas produk serta kredibilitas yang perusahaan kita miliki rasanya akan mudah untuk menjalani kerjasama dengan perusahaan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saran disetujui. Segera lakukan tindakan-tindakan terkait agar tujuan lebih tercapai. Adapun untuk masalah dananya bisa dibicarakan dengan Ibu Erni setelah ini. Baik Pak. Yang terakhir untuk Bapak Haikal, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Saya ingin sedikit menambah saran. Bagaimana untuk lebih meningkatkan semangat kerja karyawan, kita merencanakan libur akhir tahun jika target perusahaan sudah tercapai. Baik, mungkin saya rasa itu adalah saran yang menarik. Hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibahas lebih lanjut nanti pada saat target sudah tercapai. Baiklah, terima kasih atas semua pendapat yang Bapak Ibu telah berikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga strategi yang kita susun dapat berjalan sesuai harapan dan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada sekretaris saya, kepada Ibu Rizka, dipersilakan. Baiklah, alhamdulillah rapat sudah berlangsung dengan lancar. Sebelum mengakhiri rapat ini, saya akan membacakan hasil rapat pada hari ini, diantaranya: 1. Akan segera dilakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi. 2. Melakukan produksi melalui media sosial. 3. Menjual produk secara online melalui Shopee. 4. Mengurangi proses produksi dan menghentikan sementara produksi pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. 5. Fokus pada penjualan yang setelah tersedia dan memberikan potongan harga sebesar 10-25%. 6. Mengajukan proposal kerjasama sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai produk perusahaan dengan memfokuskan pada potongan harga, kualitas produk dan kredibilitas perusahaan yang kita miliki sehingga menarik minat klien. 7. Rencana liburan akhir tahun bagi para karyawan jika target perusahaan terpenuhi. Demikianlah rapat pada hari ini. Semoga kedepannya perusahaan kita semakin maju dan berkembang. Bila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Selamat siang dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.